Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Dewi Tiarawati dari kelas Perbankan Syariah 2H, kelas TOSA SKL A81 nomor NIM 215231286. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai maf'ul bih dan juga na'at dan man'ut. Oke, materi kita yaitu mengenai maf'ul bih, na'at dan man'ut. Maf'ul bih. Pengertian dari maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab sebagai objek yang dikenai pekerjaan. Jika dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, dan objek, maka pada bahasa Arab ada fa'il, fi'il, dan maf'ul bih. Contoh dari maf'ul bih yaitu qara'tu kitaban. Aku sudah membaca buku. Jadi pada contoh ini yang menjadi maf'ul bih atau objek yang dikenai perlakuan dari pekerjaan adalah buku, yakni kitaban. Contoh yang kedua yaitu akaltu atau ama. Aku sudah membaca makanan. Yang berperan sebagai maf'ul bih dalam kalimat ini adalah atau ama atau makanan. Bentuk-bentuk maf'ul bih. Yang pertama ada isim mufrad. Maf'ul bih yang huruf terakhirnya adalah fathah. Yang kedua ada musanna. Maf'ul bih yang huruf terakhirnya adalah ya sukun dan nun kasroh. Yang ketiga ada jamak taksir. Maf'ul bih yang huruf terakhirnya adalah fathah. Kemudian yang keempat ada jamak muzakkar salim, yaitu huruf akhirnya adalah ya sukun dan nun fathah. Dan yang terakhir yang kelima ada jamak muannats salim. Maf'ul bih yang huruf terakhirnya berharokat kasroh. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai na'at dan man'ut. Na'at adalah sifat, sedangkan man'ut adalah yang disifati. Meskipun pelafalannya adalah na'at terlebih dahulu, namun pada penulisan didahulukan man'ut. Yang pertama adalah man'ut dan yang kedua adalah na'at. Jadi yang pertama adalah yang disifati, kemudian yang kedua adalah yang itu sifat. Contohnya yaitu ja'a rojulun dakiyun. Telah datang laki-laki yang pintar. Yang berperan sebagai man'ut adalah rojulun, yaitu laki-laki atau yang disifati. Kemudian yang kedua, na'atnya adalah dakiyun, yaitu sifatnya pintar. Ketentuan dari na'at dan man'ut. Yang pertama, antara na'at dan man'ut harus sesuai i'rabnya, yaitu contohnya ja'a rajulun dakiyun. Telah datang laki-laki yang pintar. Kemudian contoh yang kedua, qala al-muallimu al-jadidu. Telah berkata pengajar yang baru. Yang dimaksud sesuai i'rabnya adalah pada contoh yang pertama, antara na'at dan man'ut huruf terakhirnya sama-sama berakhiran dhamma tanwin. Sedangkan pada contoh yang kedua, antara na'at dan man'ut sama-sama berakhiran dhamma. Ketentuan yang kedua yaitu antara na'at dan man'ut harus memiliki kesesuaian muannats dan mudzakarnya. Contohnya yaitu tarmihim bihijaratin kabiratin. Kami melempari mereka batu yang besar. Kemudian contoh yang kedua, qala al-muallimu al-jadidu. Telah berkata pengajar yang baru. Yang dimaksud kesesuaian muannats dan mudzakkar yaitu pada contoh pertama merupakan contoh muannats, yaitu berakhiran ta. Yang kedua adalah contoh mudzakkar. Nah, maka pada kalimat ini contoh yang pertama adalah muannats dan yang kedua adalah mudzakkar. Ketentuan yang ketiga yaitu antara na'at dan man'ut harus sesuai antara makrifat dan nakirah. Makrifat adalah khusus sedangkan nakirah adalah umum. Contoh yang pertama yaitu contoh makrifat, kataba al-thalibu al-kasulu. Telah menulis murid yang malas. Kemudian contoh yang kedua adalah contoh nakirah, ra'aitu masjidan jamilah. Saya melihat masjid yang indah. Maka yang dimaksud kesesuaian antara makrifat dan nakirah yaitu pada contoh yang pertama antara na'at dan man'ut sama-sama bentuknya makrifat. Yang contoh yang kedua antara na'at dan man'ut sama-sama nakirah.
Yang perlu diingat, aturan dalam naat dan man'ut yaitu harus sesuai huruf terakhirnya, yaitu berharokat apa. Kemudian harus sesuai apakah memakai alif lam atau tidak. Jika man'ut dan naat itu harus sesuai. Yang dimaksudkan yaitu pada contoh yang pertama misal, yaitu al-thalibu al-kasulu. Sama-sama antara naat dan man'ut menggunakan alif lam. Kemudian contoh yang kedua, masjid dan jamilan. Antara naat dan man'ut sama-sama tidak memakai alif lam. Jadi keduanya harus sesuai. Itulah materi pada kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih. Penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.